Selamat malam traders. Hari ini saya akan melakukan live trading lagi dengan jumlah lot yang cukup besar, dimana kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian cara mencari momen untuk entry di lot yang cukup gede, yang cukup besar, sehingga profitnya cukup lumayan dengan sistem scalping atau hit and run ya. Live trading hari ini hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Waktu di handphone saya menunjukkan pukul 21.05, 21:05 ya. Baik, kita lihat pergerakannya. Oke. Di sini ada pair GBP. Oke. Wah, ini kebuka apa nih? Oke. Saya melakukan lot yang lumayan, yaitu 0,55, nyaris setengah lot, saudara-saudara. Jadi kita saksikan. Ya, kenapa saya berani mengambil entry dengan lot yang cukup besar? Saya melihat di sini pertama keadaan bullish. Nah, terus ada resisten yang sudah ditembus ke atas. Jadi saya coba entry ini. Hampir 1,5 lot lebih ya. Oke, saya coba pasang stop lossnya untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan. Saya harus pasang stop loss. Jadi untuk lot yang cukup besar, kewaspadaan kita memang harus tinggi ya. Di sini mengalami floating. Saya sudah minus $105. Oke, kita entry lagi. 2 lot lebih. Posisi 2 lot lebih. Oke, ini saya perbesar. Saya dilihat di sini 2 lot lebih. Kita lihat time frame di H1. Hit and run aja ya ini ya. Cukup beresiko. Saya mau lihat dulu stop lossnya apakah sudah terpasang semua. Jadi pada saat ada momen yang membuat kita yakin, lakukanlah entry dengan hit and run sistem scalping. Oke, kita berharap ada perbalikan. Trading dengan 2 lot ini lumayan membuat jantung berdegup kencang. Jadi bullish hari ini, kalau menurut prediksi saya, lebih disebabkan karena Pilpres Amerika nyaris pasti presiden terpilih adalah Biden, di mana kebijakan Biden untuk di dalam negeri Amerika itu kebijakan mendukung pajak.
sehingga para investor lebih menginvestasikannya keluar dari Amerika. Itulah yang menyebabkan dolar mengalami pelemahan. Saya sudah mengalami minus hampir $200. Kita tunggu. Kalau tertembus ke bawah lewatin 700, maka arah akan turun terus. Masih floating. Sebenarnya ini entry yang bagus lagi sebenarnya kalau ditambah satu lagi. Cuman cukup mengkhawatirkan margin ya, yang saya takutkan. Jadi untuk dua lot dengan floating sekitar 100 US dollar itu adalah floating yang cukup minim, karena saya entry-nya di posisi yang floatingnya tidak terlalu panjang untuk menahannya. Jadi pergerakan ini kalau seandainya tembus ke angka di 1.3070 ke bawah, maka bisa dipastikan arah berbalik turun. Tapi karena saya melihat ini bullishnya cukup kuat, strong sekali, jadi saya cukup yakin akan open posisi ini. Oke, kita perbesar dulu. Mungkin saya akan melakukan tambahan open posisi apabila harga turun lagi sedikit. Tapi jika harga menyentuh di 1.3070, maka saya tidak akan melakukan entry. Mungkin saya akan melakukan close order. Tapi saya sangat yakin bahwa ini akan profit. Jadi saya menunjukkan ini bahwa ini murni dari pengalaman saya dan analisanya saya. Maka saya menunjukkan kepada para trader yang menyaksikan video ini bahwa saya tidak ragu sedikit pun untuk open posisi dengan lot yang cukup besar, dimana kalau 0,55 dengan 4 open posisi itu sudah 2,2 lot. 2,2 lot. Masih terjadi floating. Di sini saya akan open posisi lagi. Saya open posisi. Oke, 5 posisi udah terorder. Saya akan close satu persatu jika sudah ada profitnya sampai di semua open posisi
yang saya lakukan dapatkan profit. Oke, kita lihat sudah mengalami minus $237. Kebetulan saya menggunakan fixed rate, jadi sekitar 2.300.000 dengan candle sudah berjalan hampir 10 menit. Oke. Minus 250, sekitar 2.500.000. Oke. Jadi ini murni bukan karena ditunjang oleh modal gede ya. Bukan seperti itu. Ada beberapa trader yang info ke saya bahwa jelas saja karena modal saya cukup mendukung untuk trading. Sebenarnya bukan itu. Modal memang penting, tetapi eh, saat open posisinya kita di keadaan yang floatingnya tidak begitu panjang ya, itu yang kita perlukan. Jadi apabila floating yang kita alamin itu lebih dari 15 pip, itu sangat-sangat tidak tidak baik ya untuk sistem scalping. Oke, minus saya sudah $311. Saya mau isi stop lossnya dulu. Oke, udah mulai bergerak naik. Total open posisinya saya adalah 3,3 lot. 3,3 lot sebenarnya dengan modal 68 juta di saldo saya itu sebenarnya bukan bukan jumlah lot yang bagus, terkecuali ratusan juta ya, 200 juta, 300 juta modal di saldo Anda membuka open posisi dengan lot yang seperti saya lakukan sekitar 3,3 lot, cukup memungkinkan, menunjang. Oke, masih mengalami floating. Bisa kita lihat di candle M15 bahwa candle begitu beratnya untuk turun ke bawah untuk menembus area resisten di angka 13070 ya.
Oke, 3,3 lot. Untuk di akun real nih, saya buka akun realnya. Akun real saya. Jadi bukan perkara yang nyaman ya untuk bertrading sebesar ini. Terlebih ini sebenarnya jamnya udah, jam pergerakannya sudah tidak begitu cepat. Oke, nyaris menembus. Minus saya sudah $367. Stop loss saya hampir terpanggil, sekitar 8 pip lagi apabila ngalamin turun, maka stop loss saya akan kena. $360. Kita lihat di time frame yang lebih kecil. $650. Oke, 600. Baik. Oke, 4 lot orderan yang terbuka. Jadi trading jangan asal open posisi atau open posisi secara brutal di mana di harga yang kita tidak ketahui arahnya kemana, atau kita open posisi dengan lot besar dengan asal-asalan. Itu yang sangat berbahaya di dunia forex ini. Nah, akan tetapi lot besar bisa kita tradingkan jika kita tahu persis pergerakan candle akan arahnya kemana. Oke, orderan saya yang paling bawah sudah mengalami profit. Nah, udah bergerak. Empat lot, 4,05 lot, nyaris 4,1 lot. Kita lihat di M30. Nah, biasanya pergerakan akan mulai terjadi pada saat pergantian candle di M30. Jika di candle ini tidak ada pergerakan untuk naik, maka kemungkinan besar 6 menit lagi pada saat pergantian candle di M30 terjadi, maka akan terjadi pergerakan ke atas.
Oke. Ya mungkin durasi video kali ini mungkin agak lama karena saya harus menunggu keadaan profit agar video ini bisa kalian lihat, bukan hanya sekedar teori ya, tapi murni benar-benar saya praktekkan dengan keyakinan yang cukup tinggi dalam keadaan lot yang cukup besar. Karena 4 lot itu pergerakan 10 pip itu sekitar 400 ya, 400 dolar mungkin ya. 400 dolar. Iya, 400 dolar kalau total 4 pip. 4 lot bergerak 10 pip itu setara dengan 400 US dollar. Jadi di trading saya menggunakan fixed rate 4 juta. Itu pergerakan 10 pip. Oke. Nah, sepertinya saya harus menutup yang orderan yang kedua terbawah. Oke. Mulai bergerak naik. Posisi baterai handphone nyaris habis. Oke, yang profit kita tutup satu persatu. Saya menyisakan orderan saya yang terbawah untuk menahan margin. Jadi buat kalian yang selalu menantikan video saya atau ingin menyaksikan video saya berikut-berikutnya, jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan tanda loncengnya. Karena di video saya selalu saya sajikan live dalam bertrading. Nah, biasanya kalau candle terjadi penurunan, biasanya orderan yang saya close tadi akan saya buka kembali. Saya bisa open posisi lagi apabila candle masih bergerak di harga bawah ya. Tadi sudah 4,5 lot, sekarang tinggal 2,1, 2 lot 285. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa trading murni jangan asal-asalan. Karena yang kita pertaruhkan itu benar-benar real money di sini. Kalau asal-asalan ya nggak ada bedanya dengan judi. Jadi pergerakan harga di M5 time frame 5 itu
tersendat di resisten di batangan sebelah sini. Jadi dia butuh mengambil tenaga dulu ke bawah baru naik. Nah, penting sekali di sini resisten. Apabila kita geser ke kiri, ada titik resisten yang dekat. Jadi saya selalu bermain di resisten yang dekat. Jadi apabila seandainya salah open posisi pun resikonya tidak begitu besar. Lihat di sini saya menempatkan stop lossnya juga agak pendek ya. Oke, mudah-mudahan durasinya tidak terlalu lama. Di time frame H1, time frame H4, oke, apakah mulai menembus? Nah, ini kan mulai tadi turun mengambil tenaga, ini udah mulai menembus lagi. Percobaan tembus lagi, apakah bisa melewati? Jadi perlu teman-teman perhatikan antara candle yang menyentuh sama menembus itu adalah dua candle yang berbeda. Kalau menyentuh belum tentu candle itu akan terus lanjut. Misalnya menyentuh tetapi tidak menembus atau melewati. Jika melewati, kemungkinan besar candle akan bergerak terus. Tapi apabila hanya menyentuh, kemungkinan besar candle bisa berbalik arah. Oke. Di sini saya sudah mendapatkan profit, mulai berjalan profitnya $46 secara keseluruhan. Kita close satu persatu. Kita tunggu sampai orderan saya yang teratas. Nah, di sini kebetulan mengalami titik resisten yang dekat lagi sehingga pastinya akan turun sedikit untuk mengambil tenaga. Setelah itu akan melewati. Jika di candle ini tidak mampu langsung menembus ya. Oke. Saya mulai close lagi di 866. Oke, sudah tertembus di 880. Profit saya udah 100 lebih. Saya akan nge-close yang paling bawah dengan profit 100 US dollar lebih. Nah, tinggal di sini satu open posisi yang masih tertinggal, yang masih belum profit. Nah, ini tinggal kalian, seandainya kalian yang bertrading, apakah akan di close saja dengan posisi sudah profit di tangan, atau kalian menunggu lagi. Nah, biasanya kalau saya melakukan open posisi ulang apabila candle turun
dan tidak menembus, seandainya tidak cepat menembus minus $18, tetapi profitnya yang kita dapatkan udah hampir 200-an ya, 200-an. Karena di open posisi terakhir saya tadi 0,75, saat open posisi sudah mendapatkan profit sekitar 104 US dollar. Oke, apakah kita ambil posisi lagi? Oke, kita ambil. Sudah profit lagi. Nah, dalam hal ini sudah nyaris impas tadi apabila saya, nah ini ada profit. Nah, kita tutup lagi yang profitnya $23. Akan terus saya lakukan begitu sampai semua open posisi saya mengalami profit. Jadi apabila mengalami penurunan lagi, saya akan lakukan open posisi lagi. Nah, apabila ini durasinya terlalu panjang, setidaknya yang menonton video ini sudah mengerti ya caranya ya. Nah, di sini tertembus kayaknya nih. Oke, minus $7. Apabila di candle time frame M5 ini yang sedang bergerak ini tidak menembusnya, kemungkinan pada saat pergantian candle M5 berikutnya lah akan menembus. Seperti tadi yang saya bilang, yang M30 ya, batang merah, kedua dari sebelah ini ya, kiri ya, paling kanan, kedua tadi tidak menembus. Saya bilang pergantian M30 maka akan terjadi kenaikan. Oke, mungkin durasinya terlalu panjang, jadi kemungkinan saya akan coba akhiri video ini dengan posisi akan tetap saya biarkan. Nah, ini sudah profit. Profit. Oke. Ya, baik. Demikian video kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu buat kalian yang menonton bahwa trading forex apabila kita benar-benar mengerti dalam menganalisa, mencari momen, menentukan support resisten, supply dan demand, maka forex bisa dijadikan sebagai mata pencarian. Baik, terima kasih, selamat malam.